Shalom, pemirsa Live Channel. Kembali saudara menyaksikan program Voice of Life. Kali ini bersama dengan saya, Judika Sheloho. Kami berdoa program ini atau kebenaran yang akan kita dengarkan ini memberkati saudara pemirsa sekalian Live Channel. Namun sebelumnya, mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu yang Kau berikan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih buat semuanya sarana ini yang Kau berikan kepada kami. Kami bisa belajar akan kebenaran firman-Mu. Engkaulah yang memimpin dari awal sampai akhirnya. Engkau menolong hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kepada pemirsa Live Channel dimanapun mereka berada Tuhan. Ketika menyaksikan, mendengarkan kebenaran ini, kehidupan mereka diubahkan oleh Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu yang terkasih pemirsa Live Channel untuk mempelajari sebuah tema, ya, apakah kebutuhan utama manusia? Ini sangat penting untuk kita pahami. Kalau kita salah memahami kebutuhan utama kita, maka kita akan salah juga nanti dalam menjalani kehidupan kita. Karena kalau kita tahu, kalau kita menganggap bahwa kebutuhan utama kita misalnya kekayaan, maka kita akan berupaya untuk mengupayakan kekayaan. Kalau kebutuhan utama kita jadikan adalah sebuah kesehatan, maka kita akan berusaha agar kita sehat dan sangat prima. Nah, sekali lagi saya bertanya kepada kita, apakah kebutuhan utama kita manusia itu? Kekayaankah? Kehormatankah? Pendidikan tinggikah? Saudaraku yang dikasih Tuhan, pemirsa Live Channel, Abraham Maslow, seorang psikolog, mengatakan ada 5 tingkat kebutuhan utama, bukan kebutuhan utama, ada 5 tingkat kebutuhan manusia. Yang pertama ya dikatakan kebutuhan fisiologi, makan minum. Lalu ketika dia telah menemukan kebutuhan makan minum ini, dia akan mencari kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan rasa aman. Ya, setelah rasa aman dia akan mencari kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan dihormati, kemudian kebutuhan dikasihi, lalu mengaktualisasikan dirinya. Nah, pemirsa Live Channel yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau orang makanannya hanya tahu tempe, kalaupun dia kehidupannya tidak memiliki rasa aman, mungkin dia tidak dikasihi, mungkin dia tidak mendapatkan kehormatan. Apakah tamat riwayatnya? Tentu tidak. Banyak kok di kolong langit ini kehidupannya biasa-biasa saja, tapi hidupnya tidak tamat. Mungkin pemirsa Live Channel yang mendengarkan program ini, kehidupan saudara sederhana, fisik saudara mungkin lemah, mungkin saudara punya sakit penyakit udah 2 bulan belum tersembuhkan. Mungkin pendidikan saudara tidak tinggi, tidak sehebat orang lain, saudara tidak sekaya orang lain. Tapi apakah finish hidup saudara? Apakah tamat hidup saudara? Tidak. Saudara masih bisa menjalankan kehidupan bersama dengan Tuhan. Saudara masih bisa memuji Tuhan. Saudara masih bisa datang belajar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, tidak tamat riwayat kita. Sekalipun kita tidak kaya, tidak secantik orang lain, tidak seterkenal orang lain, tidak sehebat orang lain. Jadi saya mau tegaskan, kebutuhan utama kita bukan itu. Jadi apa kebutuhan utama kita? Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi mengenai kebutuhan utama manusia ini atau kebutuhan utama kita, kita boleh pelajari sedikit apa yang menjadi masalah utama manusia. Pemirsa Live Channel yang terkasih, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu masuk ke dalam satu permasalahan yang sangat serius. Ya, kenapa saya katakan sangat serius? Karena manusia itu tidak bisa menyelesaikannya. Masalah itu bukanlah kemiskinan. Kalau cuma masalah kemiskinan, tanpa Tuhan, manusia bisa menyelesaikan masalah kemiskinan itu. Tanpa Tuhan. Dan saudara bisa menyaksikan lingkungan kita. Di negeri kita ini, bahkan di dunia. Ada banyak orang kaya, ada banyak orang sukses. Tanpa bertuhan. Jadi masalahnya bukan soal kemiskinan, saudaraku. Kalau hanya masalah kemiskinan, manusia itu bisa menyelesaikannya. Nah, saya tegaskan lagi, itu bukan masalah sakit penyakit. Masalah sakit penyakit manusia bisa menyelesaikannya, walaupun dokter tidak semua bisa menyembuhkan, tapi dokter bisa menyembuhkan banyak sakit penyakit. Bukan masalah psikologi seperti minder, kecil hati, banyak tokoh-tokoh motivator bisa menolong orang membangkitkan rasa percaya dirinya untuk ia keluar dari perasaan mindernya. Jadi bukan itu masalah utama manusia. Masalah utama manusia itu adalah keterpisahan dengan Bapa di sorga. Itulah dosa. Keterpisahan dengan Bapa. Dan Bapa di sorga tahu manusia tidak bisa menyelesaikan masalah ini.
Mau dia memakai uangnya kah yang triliunan, mau memakai kebahagiaannya kah, kebaikannya, tidak bisa dia menyelesaikannya. Dan Bapa di sorga tahu itu. Itulah sebabnya dia sendiri yang turun, dia mengutus putra tunggalnya untuk menyelesaikan masalah dosa, masalah keterpisahan dengan Allah ini. Cuman itu jalan satu-satunya. Jadi dengan demikian, apa kebutuhan utama kita manusia? Tuhan Yesus dengan jelas berkata, saya membacakan sebuah bagian firman Tuhan kepada kita, satu ayat firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayat 26. Tuhan Yesus berkata begini, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari ayat ini jelas sekali kita bisa menangkap bahwa kebutuhan manusia itu adalah keselamatan jiwanya. Apa gunanya seseorang memiliki semua? Apa gunanya orang memiliki harta seluruh dunia? Apa gunanya seseorang sehat sekali? Apa gunanya seseorang memiliki pendidikan yang sangat tinggi? Apa gunanya seseorang terhormat sekali kalau dia mati masuk neraka? Apa gunanya semuanya itu? Hidup kita hanya sebentar. Dikatakan di situ, apa gunanya? Punya semua kalau kehilangan nyawanya, kalau mati masuk neraka. Dari situ kita simpulkan pemirsa Live Channel bahwa kebutuhan utama manusia, kebutuhan utama saudara dan saya adalah keselamatan jiwa. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Nah, sekarang kita pelajari apa itu keselamatan. Agar kita tidak salah dalam memahami, dalam mencari kebutuhan utama kita ini. Keselamatan itu, saudaraku, kita definisikan usaha Allah mengembalikan manusia kepada rancangannya semula. Bahwa sejak semula Tuhan itu menciptakan manusia, dia menginginkan satu sosok, dia menginginkan satu pribadi ya, yang sekarakter dengan dia. Perjanjian lama tidak memberitahu seperti apa karakter yang diinginkan Bapa itu. Tapi perjanjian baru, saudaraku, yang menjelaskan kepada kita, yaitu seperti Kristus Yesus. Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa. Ya, mereka itu sempurna, tidak berdosa, saudaraku, tapi belum mencapai kedewasaan karakter seperti yang dirancang oleh Tuhan. Dan mereka itu berpusat kepada Tuhan. Dan manusia itu ya, God center, God worship, menyembah kepada Tuhan, segala yang dilakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan men-setting yang terbaik bagi mereka. Tuhan merancangkan yang terbaik bagi mereka, saudaraku yang terkasih. Tapi sayang, mereka memilih jalannya sendiri. Ketika manusia memilih jalannya sendiri, itulah sesungguhnya dosa. Harusnya dia melangkah ke arah kiri, tapi manusia memilih ke arah kanan. Salah arah. Harusnya dia melangkah ke Tuhan, tapi dia melangkah kepada dirinya sendiri untuk memuaskan dirinya sendiri. Manusia berusaha melepaskan dirinya dari Tuhan. Manusia berpikir dengan dia melepaskan diri dari Tuhan, dia tahu yang terbaik untuk dia berpikir dia bisa bahagia. Itu yang terjadi. Tuhan telah melarang buah yang satu ini jangan dimakan. Kalau kau makan, engkau akan mati. Tetapi atas bujuk rayu daripada si ular yang mempersonifikasikan kuasa jahat itu, ya, mereka terpengaruh. Ketika iblis itu berkata, ular itu berkata, sesungguhnya kalau engkau memakan buah ini, engkau tidak mati. Engkau menjadi seperti Allah. Nah, godaan ingin menjadi seperti Allah inilah yang membuat Hawa tergoda begitu kuat, saudaraku. Siapa yang tidak mau seperti Allah? Disitulah Hawa, saudaraku, mulai mencurigai Allah. Dan baginya ternyata Tuhan menyimpan sesuatu yang terbaik bagi kami. Pantas Tuhan melarang untuk memakan buah ini. Akhirnya apa, saudaraku? Hawa mengambilnya dan memberikan kepada suaminya. Lalu mereka memakannya. Mereka berdosa, terputus hubungan dari Tuhan. Itulah dosa itu sebenarnya. Manusia ingin menjadi seperti Allah. Allah itu otonom, Allah itu mandiri. Allah tidak perlu mendengarkan nasihat dari siapapun. Dia tahu apa yang terbaik. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dan setiap apa yang Allah lakukan, apa yang Allah perbuat, itu yang terbaik, baik bagi dirinya maupun bagi seluruh ciptaannya. Dan manusia ingin seperti itu. Manusia ingin otonom. Dia ingin mengatur dirinya sendiri. Menganggap hidupnya bahagia. Menganggap dia bisa mengatur kehidupannya lebih bahagia lagi lepas dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mereka salah. Harusnya mereka melangkah kepada Tuhan, tapi mereka melangkah ke arah diri sendiri untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Mereka melepaskan diri dari Tuhan, saudaraku. Itulah dosa. Itulah dosa.
rata-rata saudara pemirsa Live Channel pun, kita itu rata-rata saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, kita rata-rata itu ingin otonom, ingin mandiri. Teman kita, pasangan kita, Pak Pendeta kita memberi masukan, memberi nasihat pada kita, susah kita terima. Kenapa? Karena kita berpikir kita tahu apa yang terbaik. Aku tahu apa yang terbaik untukku. Tidak. Untuk lebih jelas lagi, ya pemirsa Live Channel, boleh dilihat pada anak-anak kita. Anak-anak kita bisa bermain game 2 jam, ya. Ketika mama melarangnya, anakku kamu udah terlalu lama lo main game. Belajar dong. Apa kata anak itu? Masih kecil. Ah, mama nggak tahu apa-apa. Saya tahu kok. Aku tahu berapa lama main game. Aku tahu kapan belajar. Aku tahu kapan main game. Nggak bisa terima masukan karena mau main diri, pengen otonom, merasa tahu yang terbaik untuk dirinya sendiri. Salah. Itu sangat salah sekali. Itulah dosa. Keterpisahan dengan Allah itu. Dan penyelesaian masalah ini hanya Tuhan yang bisa menyelesaikannya. Itulah sebabnya Dia turun dari sorga. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika demikian apa itu keselamatan? Jadi keselamatan itu adalah bagaimana mengubahkan karakter kita, bagaimana mengubahkan arah kita yang harusnya menjadi seperti yang Bapa inginkan, kita telah berubah menjadi apa yang seperti yang kita inginkan. Jadi bagaimana mengubah dari self center berubah menjadi God center, dari self worship berubah menjadi God worship, itulah keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan sebuah titik, bukan satu titik, tapi sebuah perjalanan dari seseorang berbalik dari dunia. Jika dia berbalik dari dunia, sekarang hidupnya berjalan ke arah Tuhan. Itulah keselamatan. Sebuah perjalanan yang panjang selama kita hidup, mengubah karakter kita. Dari karakter duniawi menjadi karakter surgawi. Dari self center ya, menjadi God center. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang paling utama. Oleh sebab itu, pemirsa Live Channel, jangan pernah membuat jadi simple atau sederhana keselamatan ini. Itu sebabnya jangan saudara merasa dengan saudara rajin ke gereja, ya, rajin ikut PA, mungkin ikut SOM dan lain sebagainya. Mungkin saudara aktif melayani, bahkan saudara tidak susah untuk mengeluarkan isi dompet saudara, mungkin dalam jumlah yang besar. Jangan pernah saudara merasa aman, sebab itu tidak cukup. Itu tidak cukup, saudaraku yang terkasih. Itu belumlah bicara soal keselamatan. Keselamatan itu bicara soal pemulihan karakter kita tadi itu. Bukan sekedar datang gereja, bukan. Ada yang harus diubahkan dari dalam diri kita. Kita orang ego ini, orang yang mau menang sendiri ini harus diubahkan. Kita menjadi anak Tuhan yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi, salah dalam memahami kebutuhan utama kita ini akan menyebabkan pula ya salah dalam kehidupan iman kita. Karena kalau bagi saudara yang paling penting, yang paling utama kebutuhan saudara kekayaan, maka saudara menghabiskan waktu saudara untuk menemukan kekayaan itu. Ketika saudara menemukan kekayaan itu, saya pastikan saudara pun tidak pernah merasa puas. Karena di dalam jiwa kita ini, Bapak Ibu yang terkasih, ada satu rongga ya. Di dalam jiwa kita ini, pemirsa Live Channel, ada satu rongga yang tidak bisa diisi oleh hal-hal yang bersifat materi, nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa mengisi itu. Hanya Tuhan yang bisa mengisi itu. Jikalau bukan Tuhan yang mengisi, maka saudara pemirsa Live Channel tidak akan pernah bisa merasa puas. Kita ini manusia nggak bisa merasa puas. Kita semua ingin yang lebih baik, ingin sesuatu yang lebih baik. Tapi kalau kita mau jujur, apa sih yang lebih baik itu? Pemirsa Live Channel menginginkan hal yang lebih baik, menginginkan sesuatu hal lebih baik. Kenapa? Karena melihat yang sekarang kurang baik. Saudara melihat rumahmu, engkau ingin rumah yang lebih baik. Kenapa? Karena melihat rumahmu yang sekarang kurang baik. Pemirsa Live Channel, mungkin kau melihat kendaraanmu, sepeda motormu, mobilmu. Kenapa kau inginkan mobil yang lebih baik? Karena engkau melihat yang sekarang kurang baik. Sekalipun orang memiliki penghasilan 1 hari 1 miliar, dia tidak bisa merasa puas kecuali Tuhan yang mengisi rongga kosong yang ada dalam jiwa. Kita tidak pernah bisa dipuaskan oleh apapun kecuali Tuhan. Ya. Oleh sebab itu pemirsa Live Channel, ya, lihatlah apa yang Anda miliki, lihatlah apa yang pemirsa Live Channel miliki, itu sudah baik. Lihat kendaraanmu, ini baik. Lihat rumahmu, ini sudah baik.
bersyukurlah dengan apa yang ada. Nah, itu bagian daripada proses menjalani keselamatan. Karena itu bicara soal karakter. Sekali lagi saya tekankan ulang bahwa bicara soal keselamatan itu adalah pemulihan karakter kita. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh, kalau kita bisa melihat pemirsa live channel yang terkasih, ya. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 25, demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang." Pemirsa live channel, sebelumnya Tuhan Yesus membuat mujizat, ya, membuat banyak mujizat, lalu banyak orang berbondong-bondong mengikut Tuhan. Ya maklumlah, siapa yang nggak keren melihat hal seperti itu. Ribuan orang, ya 5.000 orang bisa makan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Orang banyak berbondong-bondong seraya berkata, "Wow, keren, ini dia baru keren." Lalu ketika hari sudah malam, lalu Yesus, ya, pergi ke seberang, saudaraku yang terkasih. Lalu esoknya orang banyak mencari Yesus. Mereka tidak menemukannya. Lalu dengan upaya mungkin bertanya, mencari sana sini, mereka mendapat informasi bahwa Yesus telah pergi. Lalu mereka mencari Yesus. Ketika mereka menjumpai Yesus, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, saudaraku, lalu mereka memiliki satu pertanyaan. Pertanyaannya kedengaran rohani sekali. Mereka berkata, "Guru, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Kami telah mencari engkau dari tadi loh." Mereka menunjukkan betapa hausnya kita. Menunjukkan kesan betapa laparnya mereka akan Yesus Kristus. Tapi Yesus tahu. Yesus tidak bangga hanya dengan pujian-pujian seperti itu. Sebab Yesus tahu mengapa mereka mencari dia. Makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayatnya yang ke-26, ya, Yesus menegur mereka dengan keras. "Aku berkata kepadamu," kata Tuhan Yesus, "sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena telah melihat tanda-tanda, tapi karena kenyang." Mereka salah. Mereka menjadikan perut mereka kebutuhan utama mereka. Kenyang itu menjadi kebutuhan utama mereka. Kebutuhan utama mereka hanya melihat mujizat-mujizat. Hanya mereka puas dengan melihat hal-hal yang spektakuler perut mereka. Hal-hal yang bersifat jasmania. Itu yang mereka anggap kebutuhan utama mereka. Mereka sesungguhnya mencari Yesus bukan untuk mengenal Yesus. Makanya dikatakan dengan jelas di situ, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena telah melihat tanda-tanda." Apa tanda-tanda di sini? Tanda-tanda di sini adalah menunjukkan kepada mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus buat. Di ayat sebelumnya, kalau pemirsa live channel ada memegang Alkitab, boleh langsung diperiksa. Harusnya mereka melihat mujizat itu sebagai tanda. Tanda dalam bahasa Yunani-nya di situ adalah semeion, artinya penunjuk arah. Penunjuk arah itu bukan tujuan. Di dalam masa kekosongan 400 tahun antara PL ke PB tidak pernah terjadi mujizat. Harusnya mereka bingung. Mungkin bukan bingung, lebih tepat harusnya mereka kagum. Siapa ini orang? Telah beratus tahun tidak ada suara Tuhan, tidak ada suara kenabian, tidak ada mujizat. Siapakah sosok ini? Kenapa dia bisa membuat mujizat seperti itu? Harusnya kalau mereka betul-betul mencari Tuhan, mereka pasti bisa menemukan bahwa inilah Mesias yang dijanjikan itu. Ketika mereka melihat tanda-tanda mujizat yang Tuhan buat, itu menjadi semeion, menjadi penunjuk arah bagi mereka untuk menemukan ini bukan orang sembarangan. Yesus ini yang kita panggil Rabi ini, inilah Mesias. Dan harusnya itu membuat mereka tersungkur menyembah kepada Tuhan. Tapi mereka gagal. Mereka gagal melihat kebutuhan utama mereka. Sayang sekali. Sayang sekali. Mereka gagal menemukan kebutuhan utama mereka. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana agar hidup mereka kenyang. Hanya itu saja. Hanya itu saja yang mereka pikirkan. Tiada yang lain. Saya ajak pemirsa live channel juga untuk memeriksa. Ada satu contoh lagi. Di dalam Alkitab ya. Satu contoh lagi. Yaitu mengenai kisah dua penjahat yang disalib. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan Tuhan Yesus. Ya. Yang satu penjahat ini berkata, "Kalau benar-benar engkau Mesias, nyatakan kuasamu, turun dari salib, lalu bebaskan kami berdua. Mari kita pergi. Nanti kalau engkau mau buat agama baru, kami siap menjadi pengikut." Penjahat yang satu ini
menangkap kebutuhan utama dia adalah turun dari salib. Yes. Di salib itu sangat sakit sekali, sangat menderita, darah bercucuran dan disorakin, diludahi, ada rasa malu, ada rasa sakit. Siapa sih yang mau sakit? Siapa yang sakit? Yang mau sakit? Wajar juga sih dari sisi akal kita, manusia, pemikiran manusia. Wajar juga sih pengen turun dari salib itu, sakit sekali. Tapi penjahat yang di sebelah atau yang satunya berbeda dalam melihat kebutuhan utamanya. Sangat berbeda. Dia berkata, "Hei teman, janganlah engkau berkata begitu. Sesungguhnya ia ini dihukum bukan karena kesalahannya, kita dihukum karena salah yang kita buat." Lalu dia berkata, "Yesus, ingatlah aku. Kalau engkau nanti datang sebagai raja, ingatlah akan aku." Sama-sama merasa sakit, sama-sama merasa malu. Tapi yang satu bisa menembus bahwa kebutuhan utamanya adalah keselamatan jiwanya. Dia tidak pusing mau diselamatkan turun dari salib atau enggak. Dia nggak pusing, yang dia pusingkan adalah keselamatan jiwanya. Itulah sebabnya dia berkata, menurut saya dia tidak mudah waktu ngomong itu. Maksud saya tidak mudah bukan sulitnya mengatakan kata-kata itu, karena dari atas kayu salib itu yang tergantung itu sakit sekali, mungkin dia terbata-bata. Mungkin dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku." Dia bisa menembus rasa sakit, dia bisa menembus rasa malu. Baginya aku tahu, aku pun mau juga kok kalau diturunkan dari salib ini, tapi bukan ini yang paling utama, bukan ini yang paling kubutuhkan. Yang paling kubutuhkan adalah keselamatan jiwaku. Itulah sebabnya ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau nanti datang sebagai raja." Terhadap orang yang haus begini, Tuhan Yesus menyambut dengan luar biasa. "Hari ini engkau anakku, bersama dengan aku di Firdaus." Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Pemirsa Live Channel, dimanapun Anda berada menyaksikan program ini, Voice of Life ini, coba evaluasi diri Anda. Evaluasi. Selama ini, apa yang pemirsa Live Channel jadikan menjadi kebutuhan utama? Kekayaan kan? Mungkin rumahmu masih kontrak. Kendaraan pun gak punya. Mungkin kau tidak sehebat orang lain. Tembuslah itu semua. Jangan fokus di situ. Kerjakan dengan baik menjadi bagianmu. Tapi di atas semuanya itu, pandanglah kepada Tuhan. Katakan kepadanya, "Tuhan, sekarang aku tahu bahwa kebutuhanku adalah keselamatan jiwa. Bahwa keselamatan itu adalah bicara soal perubahan karakter. Bagaimana pikiran, perasaan, kehendakku ini. Bukan pikiran perasaanku yang lama lagi. Bukan lagi perasaan, pikiran, kehendak dari kedagingan. Tapi pikiran, perasaan, kehendak dari Engkau sendiri ya Tuhan. Mampukan aku untuk bisa bergerak, bergeser. Dari manusia duniawi menjadi manusia rohani. Menjadi satu sosok yang Bapa inginkan. Supaya apa? Pemirsa Live Channel yang terkasih. Agar satu kali Bapa di sorga menerima kita semuanya. Satu kali pemirsa Live Channel menutup mata. Ketika membuka mata, Tuhan menjemput kita semuanya. Betapa bahagianya. Hidup kita di bumi cuma sementara. Nah, bagi pemirsa Live Channel yang mungkin kau kaya, mobilmu bagus, rumahmu bagus, kau punya semuanya. Kau miliki dalam kenyamanan yang luar biasa. Tapi mau saya tegaskan, ingat baik-baik. Jangan fokusmu pada milikmu yang banyak itu. Tapi sebagai engkau, orang yang mau hidup dalam keselamatan Tuhan, yang diubah karaktermu menjadi seperti karakter Kristus. Kalau engkau memiliki banyak, berbagilah. Berbagilah apa yang kau punya. Banyak orang membutuhkan. Pekerjaan Tuhan membutuhkan uluran tanganmu juga. Tuhan mau engkau menjadi bendahara. Itu bagian daripada keselamatan. Kesombongan, keegoisan, semua kita tanggalkan. Kita sama-sama rendah hati. Agar kita tetap berjalan di jalurnya Tuhan. Jadi saya ulangi sekali lagi. Keselamatan itu adalah kebutuhan utama kita. Keselamatan itu adalah usaha Allah mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula. Tuhan datang dari surga. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah dosa tadi. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Itulah disebutkan dari usaha Tuhan. Tuhan sendiri datang dari surga. Karena cuma itu jalan satu-satunya. Untuk menyelesaikan keterpisahan dengan Bapa ini. Dan dia datang memperagakan semuanya. Agar kita mencontoh hidupnya. Sehingga hidup kita betul diubahkan. Dari
Dari self-center menjadi God-center. Dari self-worship menjadi God-worship. Dan mulailah dari keluarga masing-masing. Mulailah dari rumah tangga masing-masing. Dan saya percaya, kalau itu pemirsa Live Channel lakukan, pemirsa Live Channel adalah orang yang paling berbahagia di kolong langit ini. Tidak peduli apapun keadaan, hati kita bersama dengan Tuhan. Kita orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Selamat berjuang untuk terus memiliki kebutuhan utama yang harus kita kejar dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati pemirsa Live Channel semua. Seberapa banyak Anda yang mendengarkan. Semoga Roh Kudus menolong Anda untuk memahami semuanya. Amin. Semoga kebenaran ini memberkati kita semuanya. Amin.